sampai hari kiamat dia bertakbir kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah yang berbahagia. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauh seluruh larangan-larangannya, sehingga kita mendapatkan derajat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu seorang hamba yang bertakwa. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, selain jin dan manusia yang diperintahkan oleh Allah yang harus beribadah, ternyata ada lagi, yaitu golongan malaikat. Malaikat semuanya beribadah kepada Allah, tunduk patuh terhadap perintah Allah. Maka malaikat kedudukannya tinggi derajatnya, karena dia sedikit pun tidak berbuat ulah, tidak berbuat dosa. Kenapa malaikat tidak berbuat dosa, terus menerus beribadah?
Tetapi ketinggian derajat malaikat jalan di tempat, naik tidak, turun juga tidak. Dikarenakan malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya diberi akal, tidak diberi nafsu. Karena hanya diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia terus menerus beribadah. Ada malaikat yang bertasbih mulai diciptakan sampai hari kiamat terus bertasbih. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah harus bertahmid, terus bertahmid sampai hari kiamat. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah yang harus beribadah dengan mentakbirkan Allah, mengagungkan Allah dengan kalimat Allahu Akbar sampai hari kiamat dia bertakbir kepada Allah. Tetapi manusia dan jin, termasuk kita di dalamnya, diciptakan oleh Allah harus beribadah kepada Allah. Ima ucapannya supaya jadi ibadah, keyakinannya jadi ibadah, perilakunya supaya jadi ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi manusia diberi bekal oleh Allah dua perkara, di mana dua perkara ini menjadikan potensi, bisa potensi baik dan bisa potensi buruk. Kenapa bisa menimbulkan potensi baik dan potensi buruk? Karena manusia dan jin diberi bekal oleh Allah akal dan nafsu. Berbeda dengan binatang, kebalikan dari malaikat. Malaikat diberi akal saja, sedangkan binatang hanya diberi nafsu saja. Manusia akal dan nafsu dua-duanya. Karena binatang hanya diberi nafsu, tidak diberi akal, pantas setiap detik dia berbuat ulah, pantas setiap waktu dia berbuat maksiat, karena tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat manusia ditentukan dengan akal dan nafsunya, sehingga di setiap harinya, setiap jam, bahkan setiap detik perang terus antara akal dan nafsu. Akal dan nafsu kita terus menerus perang. Di mana yang menang akal, kalah nafsu, maka derajat manusia lebih tinggi dibanding malaikat. Kenapa? Sebab ada syariat dulu, harus memerangi dulu nafsu, sedangkan malaikat langsung beribadah. Kemudian apabila kita perang, yang kalah adalah akal, sedangkan yang menang adalah nafsu kita, maka manusia dan jin apabila yang menangnya nafsu, maka derajatnya lebih rendah dibanding binatang. Kenapa? Binatang berbuat apapun tidak ditaklif harus beribadah kepada Allah, tetapi manusia dan jin ditaklif harus beribadah kepada Allah. Maka apabila sifat binatang di pribadi kita masing-masing dikendalikan oleh nafsu, bisa jadi ucapannya ucapan binatang, perilakunya perilaku binatang, keyakinan juga keyakinan binatang, pantas kedudukannya lebih rendah dibanding binatang. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, lihat dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah berfirman yang artinya, dan yakin demi
jelas-jelas kami memenuhi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia, bukan dari binatang. Di mana jin dan manusia diberikan oleh Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha, dia diberi akal dan pemikirannya tetapi tidak mampu memikirkan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, jin dan manusia diciptakan oleh Allah, diberi akal, kemudian Allah memberi mata dan penglihatannya tetapi tidak mampu melihat terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah, baik ayat yang tersurat atau yang tersirat. Allah menciptakan jin dan manusia, kemudian Allah memberikan telinga dan pendengarannya tetapi tidak mampu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, baik yang tersurat atau yang tersirat. Ayat itu artinya tanda-tanda kekuasaan Allah. Jangan lihat ya orang lain atau makhluk yang lainnya, lihatlah di diri kita, banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, supaya kita bisa kembali kepada Allah, bisa mentauhidkan zat Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah, banyak di diri kalian, kenapa kalian tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah? Pantas dalam hadis, barang siapa yang mengetahui diri pribadinya, maka dia akan mengenal Allah. Apabila kebalikannya kita tidak mengenal diri kita sendiri, siapa kita, dari mana kita, di mana kita, dan mau kemana kita, tidak punya pikiran seperti itu, maka kedudukan kita sama seperti binatang. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bahkan lebih sesat dibanding binatang. Kal an'ami balhum adol, selanjutnya ayat, bahkan lebih sesat dibanding binatang manusia itu, karena diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Nah, tugas kita melalui puasa bulan Ramadan yang selama 1 bulan kemarin, edukasinya atau pelajarannya adalah, salah satunya adalah untuk menjinakkan dan memenjarakan hawa nafsu kita. Bukan dibunuh nafsu itu, bukan, karena kalau dibunuh otomatis mati, tidak, derajat kita tidak akan naik, hanya seperti halnya malaikat, sama seperti halnya malaikat. Tetapi jinakan, supaya gimana sudah jinak nafsu kita melalui puasa, maka nafsu kita bisa tunduk, patuh, mengikuti akalnya. Di mana mengikuti akalnya, otomatis bisa menerima petunjuk dari Allah dan siap melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan siap menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Kenapa? Karena nafsunya sudah dijinakan. Maka tiap detik, tiap jam, tiap hari dikendalikan oleh akalnya, di mana akal tersebut akan membawa seseorang terhadap kedudukan yang tertinggi, yaitu seorang hamba yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jadi tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita itu, yang pertama untuk mentauhidkan Allah, tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid rububiyah. Setelah itu tunduk patuh terhadap perintah Allah. Untuk apa? Allah bukan mau pengen disembah oleh makhluknya, bukan, tetapi sayang terhadap hambanya, supaya nanti di akhirat supaya mendapatkan kedudukan yang tertinggi, yaitu seorang orang yang muttaqin, inna akramakum indallahi atqakum, supaya ada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia,
Ingat, pelajaran buat kita setelah melaksanakan bulan suci Ramadan, jangan dikendalikan oleh nafsu kita, baik nafsu duniawi, nafsu birahi, penjarakanlah. Tetapi yang harus kita raih adalah nafsu mutmainnah, jangan nafsu amarah. Di mana dikendalikan oleh nafsunya, nafsu mutmainnah, tentunya akan tunduk patuh terhadap ajakan akal tadi, di mana akal akan membawa terhadap kebenaran, yaitu Allah akan melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, hak yang disebutnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka Allah menjanjikan baginya, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lantas dia tunduk patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa dan akan mendapatkan pahala yang tinggi. Allah berjanji dalam surah Al-Maidah ayat 9, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lantas dia berbuat amal solih, artinya tunduk patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi seluruh larangannya, sehingga membuahkan amal solih, lahum maghfiratun, baginya ampunan dari Allah, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fihi min dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa istiqamatan wa husnul khatimah
ونعوذ بك من سوء العاقبة وسوء الخاتمة اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله كما يذكركم ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا